transportasi, selamat datang di podcast Transit Talk. Kali ini kita akan membahas berbagai hal menarik seputar dunia transportasi. Saya, Taruna Remaja Muhammad Alif Ridwan, akan menemani rekan-rekan sekalian dalam beberapa menit ke depan untuk menjelajahi topik yang sangat menarik. Let's check it out! Bayangkan sebuah pusat transportasi di mana semua moda transportasi yang kita butuhkan terhubung dan terintegrasi di satu tempat. Tanpa harus berpindah-pindah lokasi, kita bisa beralih dari kereta api, bus, MRT, hingga transportasi online dengan sangat mudah. Sangat praktis, bukan? Kita akan membahas lebih dalam mengapa hal ini menjadi solusi masa depan transportasi yang diidamkan banyak orang. Mari kita mulai dengan memahami mengapa konsep Transportation Center in One Place menjadi semakin penting. Di kota-kota besar saat ini, mobilitas adalah tantangan utama. Banyak dari kita yang harus melewati perjalanan panjang untuk sampai ke tempat tujuan. Bayangkan, waktu yang terbuang hanya untuk berjalan kaki dari satu stasiun ke terminal bus atau dari terminal bus ke perhentian taksi online. Belum lagi, jika moda transportasi tersebut tidak sinkron dari segi jadwal maupun lokasi. Hal itu akan menyebabkan perjalanan kita akan menjadi lebih lambat dan kurang efisien tentunya. Disinilah gagasan untuk mengintegrasikan semua moda transportasi di satu tempat atau pusat terpadu menjadi solusi yang banyak diperbincangkan oleh para ahli transportasi di seluruh dunia. Sekarang, mari kita lihat beberapa data yang mendukung pentingnya pusat transportasi terintegrasi ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh International Association of Public Transport atau yang biasa dikenal dengan UITP, di beberapa kota besar di dunia, waktu rata-rata yang dihabiskan untuk perjalanan ke tempat kerja adalah sekitar 60 hingga 90 menit setiap hari. Bayangkan nih, jika banyak para karyawan yang bekerja di SCBD, tentunya berdomisili di Bogor, Depok, dan lain-lain. Mereka tentunya akan menghabiskan lebih dari 60 hingga 2 jam hanya untuk perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan juga sebaliknya. Sebagian besar waktu tersebut digunakan untuk berpindah-pindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya. Misalnya nih, di kota seperti Jakarta, survei menunjukkan bahwa 40% dari pengguna transportasi umum merasa tidak nyaman karena harus berjalan jauh di antara titik-titik moda transportasi yang berbeda. Kita ambil contoh nih, seperti Tokyo atau New York. Di negara tersebut sudah ada pusat-pusat transportasi besar yang mengintegrasikan berbagai moda. Gak jauh-jauh deh, kita lihat negara jiran, negara tetangga kita, Malaysia. Di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, mereka memiliki KLCC, di mana semua moda transportasi mulai dari KA bandara, MRT, LRT, bus, dan semua moda transportasi terhubung di satu tempat. Tempat tersebut juga akan dimanfaatkan menjadi pusat kegiatan perbelanjaan, sehingga menyebabkan banyak orang yang menggunakan transportasi di tempat tersebut. Dengan integrasi ini, kota tersebut tidak hanya menghemat waktu bagi pengguna transportasi, tetapi juga mengurangi kemacetan lalu lintas. Lalu, apa nih solusi untuk mewujudkan pusat terintegrasi lebih banyak di kota, termasuk di negara kita sendiri? Ada beberapa langkah nih yang bisa kita ambil. Yang pertama, perencanaan tata kota yang komprehensif. Kota-kota perlu membangun infrastruktur transportasi yang terintegrasi sejak awal. Pusat-pusat transportasi seperti terminal bus, stasiun kereta, dan halte angkutan umum harus direncanakan untuk berada dalam satu lokasi atau berdekatan sehingga memudahkan perpindahan antar moda. Ya memang sih kalau kita lihat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan lain-lain, perencanaan transportasi sudah terlanjur tidak bisa ditolong dikarenakan banyak bangunan besar dan integrasi tersebut akan terhalang oleh bangunan-bangunan tersebut. Namun teman-teman juga tahu kan, ibu kota negara kita sudah pindah ke IKN nih di Kalimantan. Tentunya belum banyak bangunan-bangunan besar yang ada di kota tersebut, sehingga pemerintah harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membangun infrastruktur dan perencanaan transportasi yang baik. Solusi yang kedua yaitu penerapan teknologi digital. Aplikasi transportasi yang menyediakan informasi real-time
mengenai jadwal, kapasitas, dan rute transportasi bisa sangat membantu nih. Pengguna dapat melihat opsi terbaik untuk perjalanan mereka dan membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat hanya menggunakan gadget mereka sendiri. Yang ketiga, yaitu kerjasama antara pemerintah dan penyedia transportasi swasta. Integrasi tidak akan terjadi nih jika tidak ada kolaborasi antara pihak-pihak terkait. Pemerintah perlu bekerja sama dengan perusahaan transportasi publik maupun swasta untuk menyelaraskan jadwal, tarif, serta meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh. Yang terakhir, yaitu sistem pembayaran terpadu. Salah satu aspek yang sering terlupakan adalah kemudahan pembayaran. Sistem pembayaran terpadu di mana pengguna bisa menggunakan satu kartu atau aplikasi untuk berbagai moda transportasi. Teman-teman bisa bayangkan nih, punya e-money mandiri, namun teman-teman bisa menggunakan di seluruh moda transportasi mulai dari MRT, Jabodebek, dan lain-lain. Tentunya, hal ini akan sangat menghemat waktu dan mengurangi kebingungan di lapangan, terkhusus untuk generasi milenial yang sudah terlambat mengadopsi teknologi. Sebagai penutup nih, konsep Transportation Center in One Place bukan hanya angan-angan, tetapi sebuah kebutuhan nyata di era modern ini. Dengan pusat transportasi yang terintegrasi, kita dapat menghemat waktu, mengurangi kemacetan, dan memberikan kenyamanan lebih bagi para pengguna. Langkah-langkah seperti perencanaan tata kota yang baik, penerapan teknologi, serta kerjasama antara pemerintah dan swasta adalah kunci utama untuk mewujudkannya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Transit Talk episode kali ini. Semoga kalian semua mendapatkan insight baru dari diskusi kita hari ini. Sebelum kita tutup, ada pantun spesial nih buat kalian. Dari stasiun naik kereta, melihat kota penuh cerita. Transit Talk pamit sementara, jumpa lagi di obrolan berikutnya. Sampai bertemu di episode berikutnya, tetap semangat dan jangan lupa terus mendukung transportasi yang lebih baik untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.